Shirakawa-san tersenyum dengan mata berbinar. Serangan mendadak dari wajahnya yang tersenyum dan sangat keren, membuat detak jantungku yang telah meningkat sejak tadi menjadi semakin tinggi. Tenang, tenang. Aku tidak bisa menahan percakapan jika aku sangat bersemangat. Lagi pula aku akan segera dibuang. Beberapa menit kemudian dia akan berkata, aku bercanda. Apakah kamu benar-benar berpikir kita akan mulai berkencan, sambil tertawa? Ini harus itu. Aku mengatakan itu pada diriku sendiri dan mencoba untuk tetap tenang, entah bagaimana. Hei, Ryuto. Shirakawa-san dengan polosnya mulai berbicara denganku. Apakah kita pernah berbicara satu sama lain? Untuk sesaat, aku berpikir untuk memberitahunya tentang waktu aku meminjamkan pensil mekanik itu padanya, tapi itu adalah kejadian yang terlalu sepele, dan menganggapnya sebagai bicara akan terdengar menyeramkan. Tidak terlalu. Van, aku mengerti. Aku lagi pula, jadi aku ingin menanyakan sesuatu yang mau tidak mau menggangguku. Shirakawa-san. Kenapa? Kamu bersedia pergi keluar denganku? Aku berkata pada diri sendiri untuk tetap tenang, dan itulah mengapa aku merasa situasi ini sangat sulit untuk dipercaya. Setelah meninggalkanku dengan hati yang berdebar-debar seperti ini, sangat mungkin bahwa, hari ini aku akan pulang denganmu hari ini, sebenarnya pembicaraan seperti itu. Tidak, bukankah lebih mungkin itu yang sebenarnya terjadi? Karena aku punya trauma dengan pengakuan. Ketika aku di tahun pertama sekolah menengah, aku kebetulan duduk di sebelah seorang gadis yang sangat imut. Dia akan tersenyum dan berbicara kepada aku tentang sesuatu dan ada banyak sentuhan tubuh juga. Dan ketika aku membiarkan dia menyalin pekerjaan rumah aku pikir, aku suka orang yang baik seperti itu, gumamnya begitu, dengan pipi dicat untuk beberapa alasan. Tentu saja, aku yang murung ada di awan 9 dan aku cukup yakin dia punya perasaan padaku, tidak salah. Percaya itu, aku mengumpulkan keberanian sekali seumur hidup dan mengaku padanya. Hasilnya adalah kekalahan total aku. Wajah canggungnya sambil bergumam, aku menganggap Kasahima sebagai orang yang baik, tapi masih membekas di retinaku sampai hari ini. Aku belajar pelajaran aku dari pengalaman menyakitkan ini. Cewek-cewek, terutama yang lucu dan populer tidak bisa dipercaya. Fakta bahwa seorang gadis populer di tempat pertama membuat semua orang berpikir, mungkin aku bisa melakukannya. Dengan kata lain, gadis itu sendiri sangat sugestif dan jika kamu berpikir hanya kamu yang istimewa, kamu berada di dunia yang terluka. Bahkan tanpa berpikir keras tentang itu, sama sekali tidak ada alasan mengapa seorang gadis imut dan populer akan menyukai tipe murung yang diproduksi secara massal sepertiku. Karena kupikir begitu, aku bisa mengungkapkan perasaanku pada Shirakawa-san. Karena aku 100% yakin aku akan ditolak, aku tidak berpikir sama sekali setelah diberi oke. Itu sebabnya sulit untuk menerima situasi seperti ini, seolah-olah aku sedang disiapkan untuk sebuah lelucon. Shirakawa-san melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu ke arahku. Apakah kamu ingin mendengar mengapa aku memutuskan untuk berkencan dengan Ryuto? Maksudku, Shirakawa-san mungkin tidak menyukaiku. Dan karena aku pikir kamu tidak tahu tentang aku. Kami berada di kelas yang sama tetapi dia bahkan tidak tahu cara membaca namaku. Dan di sana, balasan yang datang kembali dari Shirakawa-san adalah jawaban yang tidak terduga. Kalau begitu, bisakah aku tidak mengenalmu mulai sekarang, dan mulai menyukaimu? Saat aku menatapnya, Shirakawa-san sedang memiringkan kepalanya dan menatapku dengan mata terbalik. Maksudku, bahkan Ryuto juga tidak mengenalku dengan baik, kan? Aku membeku ketika dia berkata aku tidak melihat kedatangannya. Kita bahkan tidak pernah berbicara sebelumnya, kan? Kau menyukai penampilanku, bukan? Aku tidak mengatakan apa-apa kembali. Aku sudah menjawabnya sebelumnya. Aku berkata, karena kamu cantik, ketika aku ditanya oleh Shirakawa-san mengapa aku menyukainya. Aku suka penampilannya. Itu benar. Tapi, aku sudah memperhatikan Shirakawa-san dari kejauhan sejak aku kelas 1.
Aku selalu berpikir, sangat cantik, dan mengaguminya. Itu sebabnya aku pikir aku menyukai Shirakawa-san lebih dari yang aku kira. Tapi sekarang dia menyebutkan, dia benar. Aku praktis tidak tahu apa-apa tentang Shirakawa-san. Juga, aku sedikit menyukai Ryuto, tahu. Mendengar ucapannya yang tak terduga, aku menatap Shirakawa-san dengan kaget. Selanjutnya, aku dipukul dengan mata miring ke atas yang lucu, dan otak aku terpicu 2 kali lipat. Karena Shirakawa-san jauh lebih pendek dariku, kurasa begitulah cara dia menatapku saat aku di sampingnya. Dia terlihat seperti model berkat wajahnya yang kecil dan postur tubuhnya yang seimbang, bukan karena tinggi badannya. Juga, untuk sementara waktu sekarang aku mencium bau yang enak. Aku tidak yakin apakah itu bunga atau buah. Tapi bau ini dari Shirakawa-san, bukan. Tunggu, ini bukan waktunya untuk memikirkan itu. Shirakawa-san sedikit menyukaiku? Tidak mungkin itu benar. Maksudku, dia bahkan tidak mengenalku. Seolah merasakan retort di hatiku, Shirakawa-san membuka mulutnya. Sebelumnya, Ryuto bilang kamu menyukai aku, kan? Ya. Itulah mengapa. Mengapa? Maksudku, Itu saja. Saat aku mengumamkan itu dengan tidak percaya, wajah Shirakawa-san berubah masam seperti bertanya-tanya apa yang sedang kupikirkan. Kamu berpikir aku seorang jalang yang datang untuk menyukai semua orang tidak peduli siapa, bukan? Bahkan aku memiliki preferensi aku juga, oke? Seorang pria dengan kukunya tumbuh dewasa dan seorang pria yang meninggalkan keringat di bawah hidungnya adalah tidak bahkan jika aku mati, oke. Bukankah preferensinya terlalu spesifik? Tunggu, jadi hanya itu angle 5. Saat aku tercengang oleh zona serangan Shirakawa-san yang luas seperti yang dikabarkan, dia menatapku dengan wajah cemberut yang masih menunjukkan protes. Tapi, Ryuto tidak seperti itu jadi itu sebabnya. Itu sebabnya aku senang, kamu tahu. Apa yang Shirakawa-san katakan tentu tidak bisa dimengerti. Jika seorang gadis yang tidak kukenal sama sekali mengaku padaku dengan, aku menyukaimu. Kecuali jika gadis itu tidak sesuai dengan preferensiku, aku mungkin akan langsung menyukainya. Tapi, itu karena aku sama sekali bukan pria populer yang tidak pernah mengaku satu kali pun. Tapi, Shirakawa-san sepertinya terbiasa dengan kata-kata, aku menyukaimu, namun... Apa yang kau bicarakan? Dia menatapku seolah mengatakan itu. Tidakkah kamu akan merasa bahagia tidak peduli berapa kali seseorang mengatakan, aku menyukaimu, kepadamu? Aku pikir itu benar, tapi... Kebahagiaan itu... Bukankah kebahagiaan itu cukup untuk membuatmu berpikir, ayo mulai berkencan? Aku masih memiliki keraguan aku. Karena aku tidak ingin terluka. Ketika hari esok tiba, lagi pula, aku tidak terlalu menyukaimu, jadi jangan berkencan denganmu, aku tidak tahan membayangkan masa depan di mana aku diberitahu itu. Karena, jika kita benar-benar berakhir, pergi, pada saat ini, besok, dan lusa, aku pasti akan semakin jatuh cinta pada Shirakawa-san. Sulit dipercaya karena ini sepertinya bukan lelucon. Jadi, suka, Shirakawa-san bagiku cukup baik untuk teman, maksudku. Bukankah itu terlalu murah? Aku mengatakannya. Meskipun gadis super cantik ini dengan ramah mengatakan dia akan mulai berkencan denganku, aku akhirnya mengatakan sesuatu yang mungkin dia benci. Aku idiot. Aku benar-benar bodoh dengan mulut besar. Benar saja, Shirakawa-san terdiam beberapa saat. Saat aku mengkhawatirkan apakah aku menyakiti perasaannya, Shirakawa-san menatapku. Jadi, bukankah itu baik-baik saja? Apa yang kembali adalah kata-kata sederhana dan sederhana. Murah tapi terasa menyenangkan bukan, dan itu membuatmu ingin lebih dekat denganku, kan? Jadi mengapa tidak mencoba keluar saja? Bahkan jika suka, timbal balik pada awalnya murah. Jika kita terus seperti itu, bukankah itu akan berubah menjadi suka yang nyata suatu hari nanti? Shirakawa-san mengatakan itu sambil tersenyum padaku dengan sudut bibirnya naik menjadi bentuk yang bagus. Ya,
Sampai sekarang aku tidak pernah berkencan dengan seseorang dan mengubahnya menjadi nyata seperti. Ketika dia tersenyum mencela diri sendiri, aku bertanya dengan malu-malu. Mengapa? Rumor dia hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 bulan dengan satu pacar mungkin benar. Saat aku berhati-hati, bertanya-tanya apa penyebabnya, mata Shirakawa-san terbuka lebar. Kau pikir aku kehilangan minat dan membuangnya, bukan? Ini kebalikannya. Ketika aku berkencan dengan seseorang, aku sangat setia. Jika pria lain mengaku kepada aku, itu penolakan instan. Aku mengerti, ya. Karena kewalahan oleh kekuatannya, aku melontarkan kata seru, tetapi ketidakpercayaan aku terhadap gadis cantik itu sudah mengakar. Tapi, menilai dari apa yang Shirakawa-san katakan sebelumnya, bahkan jika kamu punya pacar, bukankah itu membuatmu senang diberitahu, aku menyukaimu, oleh orang lain, dan kamu akan mulai sedikit menyukainya? Hah? Apa yang kau bicarakan? Alis Shirakawa-san berkerut luar biasa. Dikalahkan oleh kengerian wajah seorang gadis yang tidak senang, diriku yang murung tetap diam. Diberitahu, aku menyukaimu, oleh seorang pria yang bahkan tidak aku sukai, bukankah itu menjengkelkan? Ini benar-benar menjijikkan. Itu berbeda dari apa yang kamu katakan sebelumnya. Tapi bagaimanapun, sepertinya tidak apa-apa untuk percaya bahwa dia berbakti saat dia berkencan dengan seseorang. Saat kita berbicara seperti itu, Shirakawa-san tiba-tiba berhenti. Ke arah mana rumahmu? Sekarang dia menyebutkannya, kami sudah berada di depan stasiun. Stasiun terdekat dari sekolah bukanlah stasiun terminal besar. Namun, jalan menuju gerbang tiket yang kujalani sekarang cukup ramai sehingga lalu lintas pejalan kaki tidak mati bahkan pada waktu-waktu sebelum jam sibuk seperti sekarang. Karena sekolah kami adalah sekolah swasta di Tokyo, banyak siswa pergi ke sekolah dengan kereta api. Stasiun O ini memiliki pintu masuk terpisah untuk junior 5 dan kereta bawah tanah, jadi Shirakawa-san mungkin bertanya karena waktunya. Ini stasiun K. Fun, stasiun untukku. Aku mengerti. Sudah dekat, ya. Stasiun terdekat bagi aku adalah stasiun K, 3 stasiun dari sini dan stasiun A adalah stasiun kedua sebelum itu. Oh, kita berada di kereta yang sama, kan? Pergi ayo pergi. Ya. Terseret oleh langkah Shirakawa-san, aku menuju area junior. Kami naik kereta, dan karena hanya 2 stasiun, kami akan tiba di stasiun Shirakawa-san akan segera turun. Situasi yang sulit dipercaya ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Sampai sebelumnya, meskipun aku pikir aku sangat gugup sehingga aku tidak akan bisa menahan diri, aneh bahwa ketika sampai pada itu, aku merasa enggan untuk berpisah. Itu akan segera ada. Kemudian, ketika kami akhirnya mendekati stasiun A dan aku akan mengirimnya pergi. Shirakawa-san menatapku dengan heran. Kau tidak akan mengantarku sampai rumah? Aku tidak tahu artinya, mengirim seseorang dari sekolah sampai rumah. Tapi, memang lebih seperti pacar untuk mengirimnya pergi sampai rumah. Lalu, situasi yang sulit dipercaya berlanjut. Aku tidak perlu membayar ongkos untuk persinggahan dengan kartu komuter, jadi aku memutuskan untuk turun di stasiun A juga dan mengantar Shirakawa-san sampai rumah. Stasiun adalah stasiun terminal besar dengan distrik perbelanjaan terbentang di depannya. Itu sekitar 15 menit berjalan kaki ke sana ke rumah Shirakawa-san. Sejujurnya, aku tidak begitu ingat apa yang kami bicarakan selama waktu itu. Realitas yang tidak realistis dari, aku akan berkencan dengan Shirakawa-san, menimpaku bersamaan dengan perasaan realitas yang tiba-tiba saat aku menyimpang dari rute perjalananku yang biasa, dan aku kehabisan akal dan terlalu gugup untuk bisa melakukannya. Berkonsentrasi pada percakapan.